Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatur Adam Rahadian dari kelas 12 PS 2 yang akan mewakilkan kelompok 3 untuk menjelaskan tentang konsep penegakan dan perlindungan hukum. Yang pertama, kita harus paham itu apa itu perlindungan hukum. Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan, memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan manusia lainnya. Menurut ahli lainnya, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum, serta memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar. Dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan perlindungan hukum apabila telah memenuhi 4 unsur berikut ini. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Dan yang keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Pada hakikatnya, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Ada beberapa contoh perlindungan hukum yang sering kita dengar ataupun yang cukup populer di Indonesia dan sering kita dengar. Contohnya saja itu perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen. Ya, perlindungan hukum pada hak atas kekayaan hak intelektual, dan juga perlindungan hukum yang diberikan juga kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Itu tadi beberapa contoh perlindungan hukum. Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia apabila ditegakkan. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dapat dilaksanakan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Penegakan hukum merupakan salah satu syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perlindungan hukum dan penegakan hukum. Pertama, perlindungan hukum. Pengertian perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah melindungi masyarakat dari ancaman bahaya yang datang dari sesama manusia, baik yang mengatasnamakan pribadi maupun kelompok atau lembaga. Menurut Andi Hamzah, dalam artikel Soemardi yang berjudul Hukum dan Penegak Hukum, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan. Dengan kata lain, hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Kedua, unsur-unsur perlindungan hukum. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, jaminan atas kepastian hukum, yaitu Undang-Undang Dasar Pasal 28D Ayat 1. Ketiga, berkaitan dengan hak warga negara. Keempat, adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya. 3. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Hukum. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang pengaturannya mencakup berbagai hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2001 tentang merek. Yang keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 2001 tentang paten. Kelima, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Yang kedua, penegak hukum. Pengertiannya, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, proses penegakan hukum. Perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat pemerintah. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. 3. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum dalam masyarakat ini harus menjadi hal yang lebih diperhatikan oleh para penegak hukum untuk menuju suatu hukum yang berkeadilan, berketertiban, berkepastian, dan berkedamaian. Pada prinsipnya, hukum ditujukan untuk kebahagiaan manusia dan lingkungannya. Konsep perlindungan hukum pada masyarakat harus ditetapkan di dalam negara hukum. Perlindungan hukum dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal seperti berikut. A. Tegaknya supresi hukum. Supresi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun penegak hukum. Yang B. Tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah untuk mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. C. Mewujudkan perdamaian dalam ketertiban di masyarakat. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal ini akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Menurut Suwerjono Swekanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat bergantung pada beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, hukum. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara tersebut, dan undang-undang dibuat harus menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam konstitusi negara, serta undang-undang harus dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan. Yang kedua, penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegakan hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Ketiga, masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya, masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan pentingnya hukum bagi kehidupan masyarakat. Keempat, sarana atau fasilitas. Sarana yang mendukung. Sarana tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain-lain. Karena sarana yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum. Yang kelima, kebudayaan. Dalam hal ini, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai di mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap buruk hingga dihindari.
Saya Hanifah Rahmi, nomor absen 15, akan menyampaikan tentang peran lembaga penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama, peran Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia atau sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di dalam negeri. Pada pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan wewenangnya sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, serta penyitaan. Yang kedua, melaksanakan pemeriksaan dan penyitaan surat. Yang ketiga, mengadakan penghentian penyidikan. Yang keempat, menghadapkan orang ke penyidik dalam rangka penyidikan. Dan yang kelima, mendengarkan orang agar dapat diperiksa sebagai tersangka maupun saksi. Yang kedua, peran dari Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khusus di bidang penuntutan. Adapun peran dan wewenang dalam kejaksaan dikelompokkan menjadi 3 bidang. Yang pertama, bidang pidana. Bidang pidana ini berperan dalam melakukan penuntutan, melakukan pemeriksaan perkara khusus berdasarkan undang-undang, serta melaksanakan penetapan hakim dan penetapan pengadilan. Yang kedua, di bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan sebagai kuasa negara dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan atas nama negara maupun pemerintah. Yang ketiga, dalam bidang keamanan dan ketertiban umum, berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan adanya hukum di Indonesia, melakukan pengawasan dalam peredaran barang cetakan, pengawasan terhadap aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, dan melaksanakan pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Yang ketiga, yaitu peran kehakiman di Indonesia. Kekuasaan kehakiman Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 248 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Berdasarkan undang-undang, kekuasaan kehakiman Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Peran kehakiman di Indonesia yaitu menyelenggarakan perkara mulai dari menerima, memeriksa, serta mengadili perkara di pengadilan. Sekian, terima kasih. Saya Haya Akilah, saya akan melanjutkan materi dari Hani tadi, yaitu tentang peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi sebagai jasa hukum atau penegak hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Peran advokat dalam penegakan hukum telah diatur pada pasal 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Pada pasal 3 tersebut terdapat beberapa
syarat advokat, yaitu harus berkewarganegaraan Republik Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, dan tidak memegang jabatan negara atau sebagai pegawai. Selanjutnya yaitu advokat juga memiliki tugas secara khusus, yaitu untuk membuat dan mengajukan gugatan atau jawaban. Advokat juga memiliki hak yaitu yang pertama bebas dalam mengeluarkan pendapat, bebas dalam menjalankan tugas, dan advokat tidak dapat dituntut baik secara hukum maupun pidana, dan juga berhak memperoleh informasi, dan juga advokat berhak atas kerahasiaan dengan kliennya. Selanjutnya, adapun kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang advokat, yaitu dilarang membedakan perlakuan terhadap klien, wajib menjaga kerahasiaan yang diperoleh oleh klien, dilarang memegang jabatan lain. Selanjutnya itu KPK. KPK yaitu Komisi Pemberantas Korupsi yang bertujuan untuk menanggulangi, memberantas tindak pidana korupsi. KPK memiliki beberapa tugas, yaitu yang pertama itu sebagai koordinasi dengan instansi lain, supervisi dengan instansi lain, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. KPK juga memiliki beberapa wewenang, yaitu yang pertama mengkoordinasi penyidikan, menetapkan sistem laporan, yang ketiga meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang keempat meminta laporan instansi yang terkait tentang pencegahan tindak pidana korupsi. Adapun azas KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yang pertama yaitu kepastian hukum yang mengutamakan landasan perundang-undangan. Selanjutnya itu keterbukaan, terbuka terhadap masyarakat dalam memperoleh informasi. Selanjutnya itu akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu proporsional, dapat menyeimbangkan atas wewenang, kewajiban, dan hak. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heru Prima Akbar dari kelas IPS 2 dari kelompok 3 akan mempresentasikan atau akan membahas tentang dinamika pelanggaran hukum. Yang pertama adalah berbagai kasus pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum disebut juga sebagai sesuatu yang bertentangan atau melawan hukum, yaitu tindakan seseorang tidak sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pelanggaran hukum adalah pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ada sesuai dengan hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum biasanya terjadi disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Yang kedua, hukum yang berlaku di suatu negara sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan hidup. Dalam negara kita sudah banyak menemukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Baiklah, saya akan memberikan contoh pelanggaran hukum dari pelanggaran hukum di keluarga, di sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di bernegara. Yang pertama, pelanggaran hukum di lingkungan keluarga, yaitu yang pertama tidak mematuhi perintah atau peraturan dari orang tua. Yang kedua, tidak melaksanakan sholat tepat waktu. Terus tidak membereskan tempat tidur, dan banyak lagi contoh lainnya. Dan selanjutnya, contoh pelanggaran hukum di sekolah, tidak mentaati peraturan yang ada di sekolah, bolos pada saat jam pelajaran, melawan kepada guru, tidak mengerjakan PR. Dan yang ketiga, pelanggaran hukum di lingkungan masyarakat. Yang pertama ada tindakan main hakim sendiri. Yang kedua ada tidak mengikuti pos ronda atau gotong royong. Yang ketiga, membuang sampah sembarangan. Yang selanjutnya, pelanggaran hukum dalam bangsa dan negara. Yang pertama ada tidak membuat KTP,
terus tidak membayar pajak kendaraan. Baiklah, selanjutnya adalah macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Macam-macam sanksi atau sanksi pelanggaran hukum itu bersifat tegas dan nyata. Tegas berarti adanya aturan dibuat secara material, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam ini meliputi dua hal, yaitu yang pertama hukum pokok dan hukum tambahan. Hukum pokok adalah hukum pokok meliputi hukuman mati, dan yang kedua hukuman tahanan atau hukuman penjara. Hukuman tambahan yaitu hukuman terhadap pencabutan hak-hak tertentu dan pengambilan atau penyitaan barang-barang tertentu. Dan hukum secara nyata berarti adanya aturan yang telah ditetapkan secara material, hukuman berdasarkan hukuman berdasarkan pelanggaran yang telah dibuat oleh si hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggar. Baiklah, hanya itu dapat saya sampaikan. Sebaiknya kita sebagai warga negara yang bisa disebutkan sebagai negara hukum hendaknya harus mentaati setiap peraturan dan hukum yang berlaku. Memang setiap hukum dan peraturan itu sifatnya wajib dan memang harus dilakukan. Jangan sampai melanggar, karena setiap pelanggaran hukum yang kita lakukan pasti ada sanksi yang akan diberikan. Jadi agar tidak menerima sanksi atau mungkin sanksi atau hukuman, maka hendaknya taatilah peraturan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua selalu sehat dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Janatul Zahra, nomor absen 18 akan menjelaskan tentang dinamika pelanggaran hukum. Dinamika pelanggaran hukum merupakan contoh perilaku yang melanggar hukum dan sanksinya yang bisa dilihat pada kehidupan sehari-hari, serta bagaimana cara berpartisipasi dalam penegakan dan perlindungan hukum. Ada beberapa contoh dinamika pelanggaran hukum. Pertama, melanggar tata tertib sekolah. Pelanggaran yang dilakukan dapat berupa tidak melaksanakan piket, bolos, tawuran, dan terlambat ke sekolah. Cara yang dapat dilakukan untuk memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar aturan tersebut bisa berupa mendapatkan peringatan dari guru BK atau diskor. Yang kedua contohnya yaitu melanggar tata tertib lalu lintas, misalnya tidak menggunakan helm ketika berkendara dan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta melanggar lampu merah. Sanksi yang dapat dilakukan untuk para pelanggar yaitu dapat berupa denda, penilangan oleh pihak kepolisian sehingga para pelaku merasa jera. Dan berikutnya contohnya yaitu melanggar hukum pidana, misalnya mencuri, membunuh, dan menganiaya, di mana sanksi akan diterima oleh pelanggar hukum tersebut dapat berupa hukuman pidana dan dipenjarakan dan dapat dikenakan denda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.